Bab 2667. Sekte Sihir. Long Yue sedikit putus asa saat ini. Dia mengatur formasi dan basis kultivasi juga menembus ranah fase penilaian. Awalnya dia pikir dia bisa menaklukkan Eric Qin. Ternyata terlalu tidak sabaran, lebih baik menunggu yang kuat dari sekte sihir datang, baru melawan Eric Qin. Tapi siapa sangka awalnya diperkirakan Eric Qin akan tiba di sini besok, malah sudah berada di sini malam ini. Jika pendahulu sekte sihir ada di sini, Eric Qin pasti tidak akan bisa memicu badai seperti itu. Long Yue menggertakkan giginya, ragu-ragu apakah akan memohon belas kasihan lagi untuk menjaga nyawa permata. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Siapa itu? Berani menyerang pasukan bawahan sekte sihirku. Cari mati. Pada saat ini, ada suara menembus udara di kejauhan. Setelah itu, ada teriakan dingin dan sombong. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban, dengan dua anak buahnya, terbang dari kejauhan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke aula dan mendarat di samping Long Yue. Orang tua ini memancarkan aura kultivasi yang kuat, seperti gunung. Saat masuk, dia menghaluskan gejolak reiki yang kacau di sekelilingnya. Tetua Yu, kamu akhirnya datang. Menyaksikan tiga pria tua berambut abu-abu jatuh, mata Long Yue menjadi cerah, seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Perasaan gugupnya tiba-tiba menjadi tenang dan dia menunjukkan ekspresi santai lagi. Long Yue, jangan khawatir, karena kamu sudah menyerah pada sekte sihir, tentu saja kami akan melindungi keselamatanmu. Tetua Yu berkata dengan bangga. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Eric Qin. Kamu adalah Tuan Qin yang dikatakan Long Yue. Kamu dapat mematahkan formasiku, memang cukup hebat, tetapi sayangnya di depanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk berteriak. Dengar dari Long Yue, kamu memenangkan Blacky Jiang di lokasi pertarungan dan memenangkan hadiah terakhir untuk medan perang lokasi pertarungan. Tetua Yu memandang Eric Qin, keserakahan yang tersembunyi melonjak. Serahkan keuntungan yang kamu dapatkan, apakah itu metode dewa, barang dewa, atau pil dewa, lalu kembalikan jiwa hidup dan penawar kepada Long Yue. Aku bisa tidak membunuhmu. Kamu meminta terlalu banyak, tetapi bagaimana jika aku tidak mau? Eric Qin berbicara dengan ringan. Tetua Yu ini adalah basis kultivasi satu penurunan dan indera pernafasan jauh lebih kuat. Tapi paling-paling, itu mirip dengan kultivasi iblis dengan sedikit kekuatan seperti lautan tak berujung, jadi dia tidak bereaksi sama sekali. Teman seiman takutnya adalah seorang kultivator dari luar, masih tidak tahu seberapa kuat sekte sihirku. Aku percaya bahwa jika kamu mengetahui kekuatan sekte kami, kamu pasti akan menyerahkan harta itu. Tetua Yu berkata dengan wajah percaya diri. Aku ingin mendengar detailnya. Eric Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte sihir seharusnya menjadi pendukung terbesar Long Yue, tetapi apakah sekte ini sangat kuat? Dia pernah mendengarkan Yuna Han memperkenalkan pembagian kekuasaan jalur gunung sihir. Di daerah ini, ada 4 sekte teratas, termasuk sekte Haoyue, tetapi tidak ada sekte sihir. Kalau begitu kamu dengarkan dengan baik, jangan sampai kakimu lemas. Tetua Yu memelintir janggutnya dan berkata dengan angkuh, sekte sihir adalah sekte gunung sihir kelas 1. Di antara mereka, ada 3 yang kuat di fase penilaian 1 penurunan, 10 di tahap awal fase penilaian, dan fase transendensi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi teman seiman, kalau kamu menyinggung sekte sihirku, berarti hidup ini sudah berakhir. Setelah berbicara, Tetua Yu memandang Eric Qin dengan penuh kemenangan, seolah melihat kepanikan di mata Eric Qin. Menurutnya, sehebat apapun Long Yue menggambarkan Eric Qin hanyalah tahap awal dari fase penilaian.
Formasi sekte sihir sudah cukup untuk membuatnya takut. Wajah Long Yue juga memerah karena kegembiraan di matanya. Dia tahu bahwa sekte sihir sangat kuat, jadi dia bersedia untuk tunduk, tetapi itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa sekte sihir begitu kuat. Ada keheningan singkat dan aneh di tempat kejadian. Long Yue dan yang lainnya berpikir bahwa Eric Qin takut, tetapi kenyataannya, Eric Qin terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. 3 kultivator 1 penurunan, 10 kultivator tahap awal, sungguh menakutkan. Di mata semua orang, Eric Qin menyentuh dagunya tanpa berkata-kata. Dia pikir sekte sihir ini adalah sekte kuat yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui Yuna Han. Sepertinya dia yang terlalu banyak berpikir. Ternyata hanya orang norak. Tetua Yu merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Kultivator yang belum mencapai fase penilaian tingkat 15, berani-beraninya mengancam dirinya sendiri. Tidak tahu jika Tetua Yu tahu bahwa kultivator fase penilaian di aliansi kebenaran 3 kali lebih banyak dari sekte sihir, cukup untuk menghancurkan sekte sihir, apa yang akan terjadi? Mungkin akan takut hingga gila. Jadi, sebaiknya kamu patuh. Tetua Yu tidak tahu apa yang dipikirkan Eric Qin, tetapi juga mengancam dengan penuh kemenangan. Tapi bagaimana jika aku menolak? Kata Eric Qin. Kalau begitu, kamu akan celaka. Tetua Yu mencibir dan berteriak pada anak buahnya di kedua sisi, serang. Menurutnya, Eric Qin baru tahap awal fase penilaian, paling bagus kalau bisa tunduk padanya, jika tidak mau, tekan saja langsung. Dia tidak ingin berbicara dengan Eric Qin lagi. Mengikuti perintah Tetua Yu, 2 kultivator awal dari ranah fase penilaian secara bersamaan melemparkan 2 perunggu unik ke langit. Itu berkarat di atasnya, tidak ada fluktuasi Reiki, tetapi ada pesona yang aneh di dalamnya. Dan saat barang perunggu ini terbang keluar, perhatian semua orang tertarik kepada benda ini, bahkan Eric Qin juga seperti ini. Kena tipu. Senyum sinis melintas di mata Tetua Yu. Tangan besarnya yang terselip di lengan bajunya tiba-tiba menonjol, dan botol porselen hitam pekat tiba-tiba digenggam di telapak tangannya. Botol porselen ini memiliki diameter yang sempit, seperti botol penjernih air di kuil Buddha. Pada saat itu muncul, Tetua Yu mengarahkan mulut botol ke arah Eric Qin. Kekuatan hisap yang sangat kuat keluar dari mulut botol. Dia bergegas menuju tempat 10 kaki dari Eric Qin. Eric Qin sedikit mengernyit, hanya merasa bahwa ruang di sekelilingnya terpenjara oleh benda ini, dan tubuhnya dalam gaya isap ini, untuk sesaat tidak dapat digerakkan. Pada saat berikutnya, tubuh Eric Qin, termasuk segala sesuatu dalam jarak 10 kaki, ditarik ke dalam botol pemurnian air ini dengan daya hisap metode spasial. Tuan Qin akan mati seperti ini. Long Yue berkedip dan melihat ke depan dengan kaget. Tetua tidak tahu menggunakan metode apa. Eric Qin yang sebelumnya sangat kuat, langsung masuk dalam harta itu. Tetua Yu tersenyum penuh kemenangan dan menutup mulut botol pemurnian air dengan Reiki. Walaupun dia adalah fase penilaian 1 penurunan, seharusnya mudah untuk menghancurkan Eric Qin, tetapi hanya Tetua Yu yang tahu bahwa dia telah meningkatkan level kultivasinya karena menelan obat. Oleh karena itu, napas yang dia tunjukkan sama dengan perunggu yang dilemparkan oleh tangannya di kedua sisi, itu adalah kepercayaan yang digunakan untuk menipu perhatian orang lain. Kemampuan sejatinya terletak pada botol penjernih air ini. Selain itu, dia telah dicoba dan diuji melawan musuh seperti ini, tidak hanya tidak ada yang meragukan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi juga karena dia selalu dapat menekan lawan dengan mudah, membuat banyak orang merasa tidak dapat diprediksi. Tetua Yu, kamu sangat kuat. Bocah ini bukan apa-apanya di hadapanmu. Tapi kalau dia terhisap di sana, bagaimana denganku? Pil racunku akan meledak.
Long Yue menjadi bersemangat terlebih dahulu, lalu bertanya dengan gugup. Bersambung.